Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Jamaah TV1 dimanapun Anda berada. Di masa pandemi seperti sekarang, selain tingkatkan imun, jangan lupa untuk tingkatkan iman dan takwa kita juga ya. Tentunya di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Masya Allah. Hobi kok bohong. Nah, mending kayak Mas Bedu, hobi makan, ya kan? sebenarnya makan bukan hobi, ini aku mah kebutuhan. Kalau jadi hobi harus sampingan dong. Iya ya. Waalaikumsalam. Damang Agus. Wah. Agus sekarang baru gituannya. Masya Allah. Kancing mah. Antivirus. Damang Bedu. Alhamdulillah pangestu mang. Bagaimana kabarnya saat ini? Agak sedikit kecewa dengan seseorang. Karena dia telah membohongi diriku, Mama. Siapa dia? Sahabat dan temanku, Mah. Masya Allah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainnal qulub bi fadlihi tughfaru dzunub asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shariful maud. Fasholawatullahi wasalamuhu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim. Wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Hobi Kok bohong? Zahra hobinya apa? Hobinya makan mah. Alhamdulillah daripada hobi bohong. Yang namanya bohong, rasanya kalimat bohong dari nenek-nenek, kakek-kakek yang paling tua sampai anak kecil tahu kalimat bohong. Saking seringnya mendengar kalimat bohong dan saking seringnya orang melakukan kebohongan. Padahal junjunan kita, Nabi besar kita Muhammad SAW memiliki 4 sifat. Yang pertama sidik, benar, jujur. Sampai-sampai beliau bersabda, alaika bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal barri, fa innal birra yahdi ilal jannah. Jadilah kalian orang yang jujur. Jadilah kalian orang yang jujur. Kejujuran mengantarkan kalian kepada kebaikan, kebaikan mengantarkan kalian ke dalam surganya Allah. Siapa di antara Anda yang pengen masuk surga? Ngacung! Saya. Jadilah Anda orang baik. Siapa yang pengen jadi orang baik? Ngacung! Saya. Jadilah orang yang jujur. Modal masuk surga yang Rasul jaminkan. Jujur biar masuk surga. Pertanyaan berikutnya buat anak-anakku sekalian. Kalau pengen masuk surga, pernahkah Anda berbohong? Pernah. Siapa yang sering berbohong? Saya. Siapa yang bohong mulu? Beda tahu. Oh, iya. Pernah bohong, suka bohong, sering bohong, bohong mulu. Mana yang jelek? Bohong melulu. Mana orangnya? Bohong melulu, Mah. Sampai mana kamu, Mung? Di jalan. Lu baru keluar dari rumah kan? Iya. Rumahnya dekat dari Jangan tuh studio, panjang. Mah. Survei membuktikan pemirsa. Inilah kenapa kata bohong sangat populer dari semua umur. Semua profesi. Semua kalangan bohong. Kamu tukang bohong. Suami nanya, Mama, Ya, Mah. uang yang kayah kasih minggu kemarin masih ada apa udah habis? Kata Mama, Habis. padahal mah aya keneh bohong tuh. Bohong. Tuh, ada yang begitu? Ada. Bini lo tuh.
Emaknya dandan udah keren. Kata anaknya yang kecil-kecil, Mama ikut mah. Jangan. Mama mau ke dokter. Padahal mah kondangan. Bohong tuh. Bohong. Tuh, Bener. bagaimana anaknya kagak bohong. Dari kecil diajarin ngoboh. Iya, mah. Ibu, ini baju berapa? 250. Ih, pego aja bu. Kagak. Belinya aja kagak dapet. Padahal belinya pejigo. Bohong tuh. Bohong. Mbak, ini baju berapa? 2,5. Alah, pego aja mbak. Apaan? Dari kemarin udah 7 orang yang nawar. Padahal baru dia doang yang datang. Bohong tuh. Bohong. Dia punya utang. Ntar ya habis bulan dibayar. Ditagih. Maaf ya. Belum ada. Padahal dia bilang habis bulan. Ya, iya. Kebohongan sudah sangat ngampar di mana-mana. Dalam Islam haram untuk berbohong. Tapi punten. Ada kebohongan yang diperbolehkan oleh Rasulnya. Ummu Kulsum mengatakan, aku tidak mendengar bahwa kebohongan diperbolehkan kecuali dalam 3 sebab. Dalam peperangan, mendamaikan orang, suami kepada istri, istri kepada suami. 1 dalam peperangan. Kalau dalam peperangan seorang ketangkep sama lawan, dia diinterogasi untuk membuka rahasia daripada kelompok orang tadi, pasti merugikan kawan-kawannya. Benar nggak? Betul. Di sini boleh berbohong. Karena kalau dia jujur dengan keadaannya, Masya Allah, bahaya temannya dia bisa dihancurkan oleh musuh. Dia di sini boleh berbohong. Atau misalnya ada orang yang akan dibunuh, yang akan dicelakai, kita menyelamatkan orang tadi. Ketika yang akan membunuh datang, dia bilang saya tidak tahu dia kemana. Berbohong demi menyelamatkan orang. 2, berbohong buat mendamaikan orang. Innamal mu'minuna ihwatun fa'aslihu baina ahwaikum. Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang yang beriman adalah bersaudara. Islahkan, damaikan. Kalau ada yang bertikai di antara mereka, boleh dengan kebohongan demi mendamaikan. Tuh Al-Quran aja memerintahkan untuk kita mendamaikan orang. Daripada kita jadi kompor meleduk. Kacau nanti jadi panas, berantem. Sudah panas kan, sudah berabe, nanti urusannya bisa panjang. Makanya koslet lama-lama. Udah koslet dan diislahkanlah, didamaikan biar adem. Nah, setelah ini kita ngadem dulu ya, tapi jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Hobi kok bohong. Jadi boleh berbohong. Yang kedua mengislahkan. Mendamaikan. Mendamaikan. Jadi mengislahkan orang boleh jadi dengan berbohong. Berbohong. Asal niatnya mengislahkan orang. Fa'aslihu baina ahwaikum, kata Allah Al-Hujurat ayat 10. Islahkan. Damaikan orang yang bertikai di antara kalian. Kita yang netral, jangan berat sebelah. Nih lagi bertikai. Si Jara ngomongin lu tuh. Mungkin panas nggak? Panas. Panas mah. Si Bedu hati-hati. Depan lu aja baik, di belakang. Ya Allah. Mungkin dongkol. Dongkol. Kita netral. Kesini juga anak. Kesini juga anak. Iya mah. Sebagai yang di tengah menetralkan. Bedu. Masya Allah. Kata Jara udah kangen. Lama nggak pernah ketemu. Iya. Salam ya. Padahal mantu. Oh gitu. Jahra iya, kata Bedu udah kangen banget. Nggak pernah kita bareng-bareng makan. Iya mah. Salam ya dari Masya Bedu. Allah. Padahal mbak nggak dikasih salam. Bohong demi niat mendamaikan, mengislahkan diperbolehkan. Kenapa? Jangan sekali-kali kita yang di tengah yang netral ini ngejelekan ini di depan ini, ngejelekan ini depan ini, mungkin ngebuncah kemarahan orang. Masya Itu Allah. namanya ngadu domba ya. Ngadu Iya. domba. Artinya apa? Jangan sembarangan bicara. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bani Israil 34.
Jangan kamu sembarangan ngomong yang tidak ada ilmu pengetahuan tentangnya. Jangan bohong. Jangan asal jeplak. Kenapa? Karena pendengaran, penglihatan, hati semua dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Ya, Jangan ngomong nggak bohong. Iya. Itulah kenapa dalam Yasin 65 Allah berfirman, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Karena mulut sering berbohong, ngawadul, ngadebrul, yang dia tidak tahu ngomong sembarangan. Nanti ketika mati mulut dikunci, yang ngomong anggota Tubuhnya. tangan, Bicara. kaki, Saksi. kemudian mata. Fa in kuntum tastatiruna ayyashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala jurudukum. Di dalam surat Fusilat ayat 22. Sesungguhnya kamu tidak bisa bersembunyi dari pandangan mata, pendengaran telinga kamu, dan kulit kamu dari saksinya Allah. Tidak bisa bersembunyi. Di depan orang bisa aja jadi saksi palsu. Iya, Ma. Iya. Di sana mah enggak. Mayal pidu bin qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua yang kalian katakan dicatat oleh raqib dan atid, jelas. Nggak bisa disembunyikan. Hati-hati. 3. Boleh berbohong kalau menyenangkan pasangan. Tapi maaf, jangan Anda telan mentah-mentah. Bukan berarti suami boleh berbohong kepada istri seluruhnya. Istri boleh berbohong kepada suami seluruhnya. Hanya sebagian kecil demi menyenangkan suami. Contoh, Anda pulang. Istri Anda, Masya Allah, ngebeliin baju. Begitu lihat, ini mah jelek, gua nggak demen modelnya. Warnanya juga NONO RR. Norak. Apaan baju begini? Gua nggak suka. Demi bahagianya istri Anda. Ya Allah, cakep banget tuh baju yang kamu beliin, secakep yang membelinya. Sok pakai sekali 2 kali, walaupun kurang suka. Dia bahagia, besok dibeliin lagi. Kalau bilang, pernah. Sok beliin lagi? Nih, almarhum suami kalau pergi ke daerah, barangkali kata dia tuh ada toko baju, dibeliin mamah tuh, pengalaman banget nih. Oren banget, oren dari Jackmania. Terang buat oren saya, Dia sampai bolotot. Kata ayah, cakep nih Anda, putih, dulu putih. Iya, sekarang cocok. udah kejemur. Kalau orange pakai putih cocok. Kata gini, Putih pakai orange. cakep tuh kalau Anda pakai ini. Dalam hati gue gedok banget. Cuman tahu hadis ini, mama Iya, kan malu kalau iya. gue bohong. Cakep ya, gitu. Gue pakai di depan dia. Pakai, seneng dong Pak. Sekali 2 kali. Cuman bilang, besok jangan terlalu onyoy ya mama gitu. Dikasih Rambu-rambu ya Mama, Iya, dikasih tahu. Jadi dia tahu, saudara kita walaupun orang Sunda, merah kuning hijau, jangan onyoy-onyoy amat gitu, nggak usah stabilo, biasa we gitu. Artinya tuh onyoy mana? Onyoy, menor. Ngejreng. Mencolok. Itu onyoy, catat onyoy. Anyoy. Burisak, burinong. Contoh, istri masak, misalnya kurang sedap nih. Enak ya? Enak. Alhamdulillah, cuman besoknya kayaknya ini kurang gula. Tambahin dikit lagi kan seraya orang Jawa. Seleranya manis tuh. Ngomong, tapi jangan dicela, kagak enak masakan lo. Besok ogah lagi masak. Digedek lihat lo tuh. Makanya ngabohong di sini boleh menyenangkan hati pasangan, tapi maaf dalam tanda kutip, bukan berarti suami boleh ngebohongin istri. Istri boleh ngebohongin suami, tidak hanya waktu tertentu demi menyenangkan pasangan Anda. Makanya jangan salah gaul. Iya, Ma. Anda lihat At-Taubah 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Hei orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Kalian selalu bersama-sama orang yang jujur, orang yang benar. Insya Allah kita kru semua di panel juga ini orang-orang jujur. Kita bergaul dengan mereka, kejujuran mereka akan berikan warna kepada kita. Coba kalau kita bergaul sama tukang bohong, ikut bohong kan? Ikut Pak. Apalagi hari gini, banyak orang yang tukang kibul, tukang bohong, tukang hoak, menghancurkan segala-galanya. Dengan kebohongan, pergaulan jadi rusak, persahabatan jadi hancur, keluarga jadi berantakan. Iya apa iya? Masyarakat terbelah. Masya Allah, bukan terbelah lagi, pecah. Remek. Kalau belah doang jadi 2. Ada 2 ya. Remek jadi berapa ya? Berantakan. Nah, iya makanya gara-gara kebohongan. Kebohongan.
Apalagi hobi dikit-dikit ngabohong, boy. Ya Allah. Seumur-umur ngabohong aja. Jadi kalau dia ngomong, siapa yang ngomong? Si Anu. Gak kagak percaya, dia gitu loh. Kalau jadi ngomong kebenaran bahaya tuh ya, repot buat dia berarti ya. Kalau dia ngomong yang benar, orang pun tidak akan percaya. Contoh, mama kan hidup di Perumnas, rumahnya Pak Gelek-gelek nempel. Iya. Ini anak kerjaannya teriak-teriak, tolong, tolong. Itu rumah tetangga, laki tetangga. Dikit-dikit, tolong, tolong. Suatu ketika, kan yang namanya jalanan kecil kan, Iya. semeter setengah nggak sampai 2 meter. Iya. Kan kiri kanan got. Kita sebagai warga bager, dipakein bambu, dipakein kayu gitu kan. Itu anak benar-benar kejeblos ke got. Naik sepeda, dia kakinya masuk sebelah, kena selipan kayu sampai ke sini, sampai ngepres. Dia tolong, tolong, gak ada yang nolongin beneran. Ya, Gara-gara dia sering ngebohong. Tolong, tolong, orang seperti kagak ngapet-ngapet, cengar-cengit. Akhirnya ketika dia benar-benar celaka, kami gak ada yang menolongin. Karena apa? Kebiasaan ngebohong. Janganlah punya hobi ngebohong. Jadi umat Islam, karena apapun dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, jadilah orang yang jujur. Ayatul munafiki salasun, idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada hlafa, wa idza tuminahona. Tanda orang munafik ada 3. Kalau ngomong bohong, janji ngelak, kalau diberikan amanat dia berkhianat. Itulah orang munafik. Kalau 3-tiganya ada, dia munafik murni. 2 ada munafik tulen, 1 ada tandanya sudah ada. Makanya hilangkan ketiga-tiga tanda orang munafik. Kalau ngomong jangan bohong. Kalau janji dipenuhi, diberikan amanat harusnya sampai, jangan berkhianat. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Surat Al-Mu'minun ayat 8. Tanda orang yang beriman benar-benar kata Allah menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, menunaikan janji yang pernah dia ucapkan. Tuh. Hati-hati, kebohongan berbahaya. Apakah ini termasuk apakah ini termasuk bohong untuk membagikan orang dengan cara dia pura-pura jadi gembel mau bagi-bagi duit ke orang? Ya itu mah nggak masalah, Ya, kan menyenangkan orang. Nah, itu berarti nggak apa-apa kan, Maya? Nggak boleh. Bohong untuk membagikan orang boleh. gitu kan? Menyenangkan orang. Oke, baik. Sarah, silakan. Kalau gitu, Mama nanti kita lanjutkan kembali ya, Maya. Tentunya nih jamaah, yang paling dinantikan adalah jawaban-jawaban Mama dari pertanyaan-pertanyaan Instagram jamaah yang sudah masuk di @rumahmamadede_tv1. Sabar, sebentar lagi ya, tetaplah bersama kami tentunya di Rumah Mama Dede. Bapak Ibu jamaah, Anda masih bersama kami di Rumah Mama Dede. Silakan Sarah, pertanyaan buat Mama. Iya nih, pastinya kalau jamaah Mama hobinya nanya, bukan hobi bohong mah. Nih, ada yang hobi nanya, Reki_Harfinda mah. Oke, Reki Harfinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Galau nih mah. Naon Reki Harfinda. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita sebagai umat Islam menyikapi terhadap para pegiat media sosial yang mengaku sebagai Muslim, tetapi mereka sering menyebarkan berita bohong kepada publik, apalagi mencemarkan nama baik. Terima kasih mah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Tugas kita tegur mereka. Kalau kita bukan siapa-siapa, suruh orang lain yang berwibawa buat dia. Atau memang orang-orang yang benar-benar tahu dari medsos itu bagaimana cara mencegahnya. Kan di antara kita-kita ada yang tahu, ada yang tidak. Ada. Cegah. Katakan kepada mereka bahwa semua yang dilakukan baik dengan mulut, dengan tangan, dengan kelakuan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya. Katakan kepada mereka kebohongan bukan hanya merugikan yang ngebohong. Bukan hanya merugikan yang dibohongi, tapi ketika masuk di alam akhirat bertanggung jawab, dan itu dosa yang sangat besar. Kalau dia seorang yang beragama Islam, kata Zahra tadi, benar-benar tahu ancaman ini, Mama yakin mereka tidak akan melakukannya lagi karena semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.
Kan kalau di sosial media tidak mungkin kita negor, kenal juga enggak. Biarkan aja mereka sadar sendiri ya, Kita boleh jadi komentarin aja. Iya, benar. Nggak usah ngebohong dosa, udah. Gitu aja satu kata cukup ya, Mah. Mah, lagi nih, Mah. Pertanyaan dari Diah Mardia 310. Dia Mardiah 310, artinya 30. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia Mardiah 310. Galau nih, Mah. Naon Diah Maaf, Mardiah? mau nanya, bagaimana menyikapi orang yang suka bohong? Punya uang, bilangnya nggak punya. Kalau ada yang mau minjem, terima kasih, Mah. Punten, Diah Mardiah, pengalaman buat saya. Kembali orang yang minjem tahu. Siapa pinjamnya? Siapa dulu yang minjem? Kalau minjem itu orang jujur, tiap habis minjem dia bayar sesuai janjinya, kita pasti ngasih. Jangan dikasih, kenapa? Minjem belum dibayar, janji nggak pernah tepat dengan janji. Rasul bersabda, hati-hati dengan hutang. Hutang itu membuat resah gelisah di malam hari dan terhina di siang hari. Orang yang punya hutang, kalau janji dia ngelak, kalau ngomong dia bohong. Makanya kebohongan kita bukan berarti bohong tidak mensyukuri nikmat Allah dengan duit ada, gara-gara Allah tuh nggak mau bayar-bayar. Ya Allah. Mikir dia Mardiah. Iya, ini kenyataan banget nih, Mas Bedu. Jadi orang teman Zara, hobi ngutang katanya ini buat proyek. Tolong pinjemin karena nanti proyek bulan depan ini udah ada pasti dilunasin hasil proyeknya. Ternyata ujuk-ujuk tahu bahwa uang itu dipakai buat judi online. Akhirnya besok-besok hampir tiap bulan minjem mulu. Ya nggak mau lah pinjemin, Mas. Makanya kita bilang maaf nggak ada. Kenapa? Anda yang salah mempergunakannya. Begitu, biarin aja tuh di laci banyak banget tebel-tebel 1 juta. Nah, itu Kalimat catatan. buku. Catatan. Siapa-siapa saja kah? Apa-apa gue masih sehat, dia masih ada. Yakinkan, mudah-mudahan kita nggak ngebohong. Jadi gara-garanya lo tuh nggak mau bayar, bukan gue yang bohong. Iya, gara-gara mau bayar. Coba kalau bayar kan bisa gantian. Iya. Ada mau minjem kan bisa kasih. Iya. Setuju? Iya. Mantap. Nah, kalau hobi si bohong ini, Mas. Bohong. Misalnya kita itu tahu dia hobinya bohong. Udah dikasih tahu. Jangan suka bohong. Iya, gue mah nggak bohong. Nah, itu aja dia lagi ngebohong. Nah, itu gimana tuh, Mas? Ya udah, karena kita kewajiban kita memberikan nasihat, yang kamu lakukan salah, jangan berbohong, kan urusan dia. Tidak kita mempertanggungjawabkan dosa orang, tapi dosa masing-masing. Jangan takut, kewajiban kita memberikan nasihat. Ini yang benar, ini yang salah. Allah Maha melihat, Rokib Atid mencatat yang kalian lakukan. Hati-hati loh, jangan ngebohong mulu. 2 kali, 3 kali nasihatin, dia nggak dengar, ya sudah, urusannya dengan Allah. Laisa alaika hudahum, walakinnallaha yahdi may yasha. Bukan kamu yang berhak memberikan hidayah kepada orang, tapi Allah yang memberikan hidayat. Cuman kalau udah biasa hobi ngabohong teh merasa tidak berdosa. Betul. Bahkan kalau dia tidak ngebohong merasa ada yang kurang gitu. Iya. Kalau orang Ciamis namanya dasar tukang debrul. Debrul. Apa itu, Mas? Debrul teh ngawadul. Jadi tahu nggak burudul? Copot. Kalau misalnya nih Benang, bantal, Iya. bantal kapuk, Iya. terbuka, terus anak-anak dipakai bercanda digebuk-gebukin, kapuknya murudul. Terbang-terbangan, ratok, murudul. Dasar tukang debrul, tukang murudul, artinya kayak kapuk berterbangan dari mulutnya krok gitu. Nggak berhenti-berhenti. Catat, dabrul, murudul. Dabrul, murudul. Nah, Kamus gitu. baru. Bisa menjadi hobi gitu mah bohong mah. Artinya kan dia memang menyukai melakukan itu gitu mah. Memang dan dia sadar mah. Dia sadar dia tukang ngebohong, dia sadar bolak-balik, artinya hobinya bohong. Saya yakin seorang muslim yang baik tidak ingin diri kita, saudara kita, teman kita, tetangga kita jadi tukang ngebohong, ngadebrul. Makanya kewajiban kita memberikan nasihat. Rasul mengatakan, kalau seandainya kamu melihat orang dosa dan maksiat, termasuk tukang ngebohong, apalagi hobi bohong, 1, luruskan, nasihati dengan tanganmu. Kalau kita guru ngaji, diajarkan di pengajian. Kalau kita tokoh agama, tokoh masyarakat, nasihati nih jamaah kita, murid kita, bahwa nggak bohong itu, nggak dulu itu tuh dibenci oleh Allah dan juga Rasulnya, juga umat yang lain. Kemudian ini yang pertama. Kalau tidak bisa dinasihati Nina, nggak boleh begitu. Orang nggak percaya kalau lu ngomong, orang jauh sama lu. Walaupun kebenaran yang lu ucapkan orang nggak bakal yakin. Lu tukang ngadebrul maneh manusia. Udah biasa. Yang ketiga dengan hati doakan. Itu selemah-lemahnya iman. Yang salah mana?
Udah tahu nggak bohong, wae hobinya nggak bohong, didiamin. Pakai tangan enggak, pakai lidah enggak, pakai hati enggak. Artinya kita mengizinkan mereka tukang debrul. Hati-hati. Apalagi juga kita sebagai teman yang baik ketika tahu teman kita bohong itu harus kita ingatkan Pak ya. Wajib. Jangan yang mama dibiarkan. khawatir seperti dalam surat At-Taubah 119. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu masodikin. Hai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah bersama orang-orang yang jujur, yang benar. Yang mama khawatir, kalau kita bergaul, berteman, apalagi bersahabat dengan tukang bohong, lama-lama nular ke kita. Itu yang khawatir. Itu yang khawatir, kan kita bisa jadi ikut jadi tukang Makanya bohong Allah juga. perintahkan berteman dengan orang yang jujur. Kalau tukang bohong, berpengaruh, lama-lama kita ikut Bohong. Aduh. Ini mohon maaf nih mah, ini kejadian nyata. Jadi punya suami, teman Zahra itu yang bisa dikatakan tuh suaminya berkali-kali bohong. Sampai dia bilang hobi suami gue tuh kayaknya bohong. Tapi selalu ngomongnya gini, sebagai istri yang baik kamu harus menerima suami kamu kalau minta maaf, percaya dong. Kalau suami kamu mau berubah, saya nggak bohong lagi. Tapi nanti bohong lagi, bohong Artinya lagi. suaminya bukan orang takwa. Tanda orang takwa Zahra lihat dalam Ali Imran 134, 135. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaid wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersedekah lapang sempit. Menahan hawa nafsu. Memaafkan kesalahan orang. Berbuat baik kepada orang yang sudah dimaafkan. Tandanya yang kelima dalam Ali Imran 135. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia berbuat dosa, berbuat ngabohong, langsung sadar ini salah, mohon ampun kepada Allah. Syaratnya wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia tidak mengerjakan bohong lagi, dosa lagi karena dia tahu itu adalah salah. Artinya suaminya yang tadi itu manusia bukan orang takwa. Ya Allah, nauzubillah min dzalik, ya Allah. Baiklah, Mama, nanti kita lanjutkan kembali ya, Ma ya. Nah, jamaah, tentunya Mama Dede juga akan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan lainnya yang masuk di Instagram @rumahmamadede_tv1. Masih di hobi kok suka bohong temanya ya. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baiklah Bapak Ibu jamaah, kami kembali lagi menemani Anda di rumah Mama Dede. Nah, kalau seorang supir ditanya sama majikannya, semalam Tuan kemana? Bener nggak Tuan pergi ke tempat ini? Tapi sebenarnya Tuan itu nggak pergi ke tempat itu. Apakah si supir harus berkata jujur atau bohong? Kalau jujur nggak nyelamatin, kalau terjadi percecokan. Kalau bohong, ya dia berbohong berarti dong. Lebih baik seorang sopir tadi jujur. Karena jangan takut dengan embos, rezeki diatur oleh Allah. Jangan takut kalau saya jujur nanti dipecat sama embos nih. Dari mana rezeki saya? Yang ngatur rezeki embosnya juga Allah. Iya benar. Takutnya mas sama Allah. Kembali kepada tadi tanda orang beriman. Yang didahulukan Allah dan Rasulnya, bukan embos sok. Embosnya juga rezekinya dari Allah. Iya apa iya? Iya, Ma. Apa takut sama embos? Salah. Takutnya mereka berdua bertempur, perang, akhirnya rumah tangganya berantakan. Ya pelan-pelan bicara. Maaf ya, setahu saya. Begitu. Oh gitu. Ya. Baik. Apakah No comment. pengalaman Enggak, ini pertanyaan. Oh, pertanyaan. Oke. Berikutnya nih, Ma. Ini bukan Mas Bedu juga yang nanya, bukan? Bukan, Mas Ini Zahra. @pikoko_lifah. Oh, Pikoko. Pikoko lipah. Pikoko, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ma. Waalaikumsalam. Kayaknya sari kelapa tuh enak. Nah, ada koko, Ma. Jadi Pikoko. Galau nih, Ma. Ada Iya. apa Koko? Maaf, Ma, mau nanya, bagaimana cara kita menanggapi orang yang hobi bohong? Dan apakah kita harus memberitahu kebohongan itu ke orang yang bersangkutan? Karena terkadang nih, kita pura-pura nggak tahu kalau dia itu bohong untuk menjaga suasana aja. Jazakillah. Nah, itu benar yang sering terjadi. Tuh. Kalau mama, kalau tahu jelas dia berbohong, kalau mama orangnya begitu kan. Lu nggak usah ngibul. Gua tahu. Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan ngomong kalau nggak kamu tahu mah.
Bener gue ngeliat, kagak ngeliat. Enggak. Bener gue denger, kagak denger. Kagak. Orang gue tahu, kagak tahu. Ngibul apa bohong? Ngibul. Bohong. O-nya 7. Itu sangat bohong banget. Makanya kalau depan kita dia ngebohong langsung ngomong dosa. Artinya kalau kita diam aja mengizinkan dia berbohong, kebohongan dia akan menyeruak ke berbagai lingkungan yang di sebelah kita. Makanya bahaya. Bahaya gitu. Ngomong aja langsung. Jangan bohong, tahu nggak? Dicatat yang lo omongin tuh sama malaikat. Tuh tanggung jawab di hadapan Allah, gituin. Seperti itu ya Maya. Jangan didiemin. Kayak istri suami tanya sama istri, sayang kamu cinta nggak sih sama aku? Nah takutnya berantem, yang ngomongnya cinta demi apa? Nah harus berbohong itu dia jadinya. Masya Allah. Demi Allah. Gitu. Kalau gue nggak cinta sama lu nggak bakal punya anak. Kalau gue nggak cinta sama lu nggak bakal gue beliin baju. Nggak bakal gue bayarin listrik. Terserah lu. Itu demi cintaku kepada Nyai. Bagus kan nyanyinya demi Nyai. Demi Nyai. Jual baju celana gitu. Iya. Cinta sabun mandi. Iya, cinta Tahu. sabun mandi. Tahu aja kalau sabun 100 untuk gerudang. Apaan tuh? Dasar lu pada. Iya. Nah, berarti apapun alasannya, hobi yang bohong tuh benar-benar udah tidak diizinkan. Dilarang. Itulah kenapa Rasulullah SAW bercanda pun Jujur. Nenek-nenek datang. Dulu kan belum ada TV. Belum ada koran. Jadi tidak tahu Rasul tuh wajahnya kayak apa. Begitu orang bilang, itu dia Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Girang tuh nenek-nenek. Waduh. Dia nyamperin, kalau kita mah langsung sowan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saya insya Allah selama ini mengerjakan perintah Allah. Menjauhi yang dilarang oleh Allah. Selama ini mengerjakan perintah menjauhi yang dilarang olehmu ya Rasulullah. Kata nenek-nenek, udah girang banget tuh ketemu beliau. Yang saya tanyakan, ditempatkan di manakah saya? Rasul ngebohong, tapi ngebohongnya jujur. Jujur. Nenek nggak bakal masuk surga. Di surga mah nggak ada nenek-nenek. Wow. Nangis tuh nenek, sedih. Ya Allah, barangkali kalau bahasa kita mah udah gua kerja segala macam, songsang sembol ibadah, masuk surga, nangis. Begitu melihat ibu itu nenek-nenek nangis, Rasul bilang, Nek, kalau nenek harus tahu. Di surga itu yang sekarang sudah pada tua, kalau dia berbuat baik, benar-benar mengerjakan perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah, mengerjakan perintah Rasulnya, menjauhi yang dilarang oleh Rasulnya, tempatnya surga. Cuma nanti mah nenek-nenek aki-akinya ada, usianya antara 30 sama 33 tahun, lagi sedang sekel-sekelnya. Jadi itu berbohong tapi dengan kejujuran. Itu yang diperbolehkan. Baik, ya terima kasih banyak ya Ma tausiahnya hari ini, Masya Allah. Jamaah, Bapak Ibu, pemirsa sekalian, tentunya hari ini kita sudah mendapatkan nasihat dari Mama dan anjuran jangan sampai kita memiliki hobi berbohong. Karena tadi Mama mengingatkan kita bahwa Rasulullah itu sudah menyampaikan kalau kita berkata jujur itu mendekatkan kita kepada kebaikan. Dan kebaikan itu mendekatkan kita kepada surga. Berbohong tidak disukai Allah, tidak disukai Rasulullah, dan juga tidak disukai oleh siapapun manusia di muka bumi ini. Tentunya kita perbanyak berdoa agar kita dijauhkan dari sifat atau sikap berbohong. Silahkan Mama. Yuk. Pemirsa, kita angkat tangan yuk, hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang jujur. Jujur dengan diri sendiri, jujur dengan orang lain, jujur kepadamu ya Allah. Kami tahu Rasul punya 4 sifat. Yang pertama sidik, benar dan jujur. Bahkan beliau memerintahkan agar kita berlaku jujur, agar kita jadi orang yang baik. Setelah dia memberikan cap kepada kita orang yang baik, Rasulmu pun mengatakan tempatnya orang yang jujur yang baik adalah surganya Allah. Kami yakin ya Allah, kami semua ingin masuk dalam surgamu ya Allah. Amin. Oleh karena itu tanamkan dalam dada kami tentang kejujuran.
Hindarkan dalam diri kami tentang kebohongan. Dan kami yakin kita semua termasuk saya yang bicara pernah melakukan kebohongan. Oleh karena itu ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Terimalah iman Islam kami. Ampuni dosa kami termasuk dosa kebohongan kami. Dosa orang tua kami. Dosa pasangan kami. Dosa anak turunan kami ya Allah. Jadikan kami orang yang jujur. Karena itu yang dikehendaki oleh-Mu. Dan jadikan kami bergaul dengan teman yang jujur. Agar mereka memberikan warna dengan kejujuran mereka bersama-sama dengan kami ya Allah. Dimasukkan ke dalam surga-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mah atas ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Ana Mas Bawi Pandu. terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mamah Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.